Shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya saudara, walaupun saudara walaupun tidak ada di tempat ini, tapi saya percaya kita beribadah di tempat saudara. Kita sama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Haleluya Yesus. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, amin. Hadiratmu untukmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan hadir dekat dengan umatnya. Amin, amin, amin. Yang datang
baik-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Inilah hati kami. Hanya Engkau yang memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Di mana kami berada, hanya Engkau yang dapat menjawab setiap kami dan membebaskan kami. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesusku besar Tuhan, Kau besar Tuhan, Kau ku tinggikan. Kau besar Tuhan, Kau ajaib Bapa, pengorbananmu Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin, amin, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari yang luar biasa Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Di mana kami berada Tuhan, Kau selalu hadir bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau jamah setiap kami Tuhan. Walaupun anak-anak-Mu berada di mana mereka berada Tuhan. Kau yang memuaskan mereka Tuhan Yesus. Dan Engkau yang selalu berada bersama mereka Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Ada sukacita saudara, amin. Mari kita sama-sama Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini, Tuhan Allah hadir. Di mana saudara berada, haleluya. Amin. Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Berkat yang dirasakan semua. Mari masukkan kebesaran.
Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Amin. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari majukan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Mari majukan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Mari majukan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas kapal iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin, saudara, amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, apa kabar Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat bergabung juga yang di live streaming.
dimanapun Anda berada, saya percaya firman Tuhan selalu menguatkan dan mendapat sukacita dimanapun Anda berada. Sebelum kita menyatakan pernyataan iman kita, mari kita saksikan dulu pengumuman buat minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya minggu ini? Saya percaya penyertaan Tuhan selalu bersama saudara dan saudari semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan berita gereja untuk sepekan mendatang. Ibadah online Assembly Church minggu depan akan diadakan pada jam 9.30 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor John Halim dengan tema God Grace. Ajaklah teman-teman dan saudara untuk bisa bergabung dalam ibadah Assembly Church. Perjamuan kudus akan diadakan pada ibadah minggu depan. Untuk mengikuti perjamuan kudus, saudara dan saudari dapat menyediakan minuman anggur dan roti. Jika tidak tersedia, dapat digantikan dengan air putih dan biskuit atau lainnya. Grow Class atau kelas pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari ini pada jam 12.30 siang melalui aplikasi Zoom. Diharapkan seluruh jemaat dapat mengikutinya. Untuk memperoleh link Zoom, silakan menghubungi Pastor John Halim atau Pastor Herniwati Halim. Assembly Church menyediakan link untuk permohonan doa bagi saudara dan saudari yang membutuhkan dukungan doa. Permohonan doa ini akan dibawa sebagai daftar doa oleh para pendoa syafaat dan akan didoakan secara grup dalam doa pagi Sabtu. Identitas saudara dan saudari akan dirahasiakan untuk menjaga privasi. Link akan dikirimkan ke setiap jemaat. Bila Anda tidak menerimanya, link tersebut dapat saudara peroleh melalui website Assembly Church. Kabar gembira datang dari keluarga Tante Yani Gunawan. Telah lahir cucu perempuan yang diberi nama Asher Rose Petmore pada hari Rabu tanggal 22 Juli. Keluarga Assembly Church mengucapkan selamat kepada keluarga Tante Yani. Assembly Church mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari yang merayakan ulang tahun di bulan Juli. Kiranya cinta kasih Allah selalu menyertai Anda semuanya. Demikian berita gereja minggu ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyatakan pernyataan iman kita dengan segenap hati kita. 1, 2, 3. Kristus adalah pusat kehidupan saya. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia Allah dalam Yesus yang mengasihi dan mencurahkan darahnya bagi saya. Setiap hari saya akan bertumbuh dewasa dan berbuah dalam Yesus. Saya akan menang dalam segala pencobaan karena Allah adalah sumber pertolongan saya yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan melayani dan menyembah Allah dalam roh, tubuh, dan jiwa kami. Kemuliaan dan kuasa dan hormat hanya bagi Allah. Haleluya. Terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami memperhati bijaksana.
agar semua agar semua rencanamu digenapi. mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Yes, thank you Lord. Ajar kami Tuhan, ya Tuhan Yesus, Menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, ajar
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih yang ada dalam ruangan ini dan juga ada di rumah masing-masing. Mari hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Keluarkan suaramu, katakan terima kasih. Karena kita ada hari ini karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa datang menyembah kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur. Dimanapun kau ada pada hari ini. Engkau ada di kereta atau di rumah, di depan televisimu, sedang duduk di sofa. Kau mungkin ada dalam kamar. Kau mungkin sedang dalam perjalanan. Dimanapun kau ada, berhentilah sejenak. Tundukkan kepalamu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan engkau mulia Tuhan. Engkau ajaib. Engkau besar. Engkau agung. Engkau mulia. Engkau baik. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Lihatlah hari-hari kita selama beberapa bulan belakangan ini. Kita menghitung hari-hari kita. Dan saya percaya saudara dengan saya dimanapun kau berada saat ini, makin hari akan makin bijaksana, makin hari makin dewasa, dan mengerti bahwa hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Harta tidak bisa menyelamatkan kita. Kepandaian kita tidak bisa menolong kita. Ilmu pengetahuan terus tidak akan bisa menopang hidup kita kalau tanpa Tuhan bekerja di dalamnya. Kita alami dalam beberapa bulan ini, semua yang kita bisa hari ini hanya karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apakah dia layak menerima pujian saudara dan saya? Renungkanlah pada pagi ini. Terima kasih. Mulia namamu Tuhan, dagulah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Saya katakan mulialah. Mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu. Tuhan, Pimpin kami di setiap waktu. benar Tuhan, pimpin kami di masa-masa yang sulit ini Allah. Karena Engkau setia menuntun kami. Tuhan yang luar biasa agung dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Yesus kami bersyukur.
bersyukur kepadamu sambil angkat tanganmu. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Haleluya. Mari bersorak bersama-sama. Katakan haleluya. Haleluya. Glory. Pujian Tuhan. Besar tajamlah karyamu. Mulia setia Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Hosana, Hosana. Di tempat yang maha tinggi. Karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang kuasa, Allah kami yang tidak ada duanya, Allah yang setia, Allah yang ajaib, yang membimbing kami melalui lembah kegelapan sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua karena Tuhan. Oh haleluya. Dalam hati kami ada sukacita besar. Amin. Yes, thank you. Karena dalam lembah kekelaman yang kami jalani, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Amin. Thank you Jesus. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Yes, thank you Jesus. Kau memberikan kami firman-Mu Yes. supaya kami tetap ada dalam koridor Tuhan. Amin. Yes, thank you. Tetap ada dalam jalan Tuhan. Amin. Karena firman-Mu adalah pelita Yes. dan terang. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah. Yes. Kami siap mendengar. Haleluya. Thank you Jesus. Mari saudara yang percaya dan terima, mau terima firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih worship team. You are great, 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 great. Praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kami sangat mengucap syukur ada di tempat ini. Dalam hari Minggu ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama. Walaupun masih dengan social distancing 4 square meter per orang. Saya lihat kalau di gereja ini masih semuanya satu-satu langkahnya. Dan saya melihat juga yang ada di rumah juga saya percaya saudaraku bahwa saudara ada bersama-sama dengan kami dalam roh kita sama-sama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya ingin menyapa juga buat saudara-saudara yang ada di rumah. Ada dimanapun, mungkin dalam kereta atau mungkin di jalan atau lagi naik mobil. Nggak boleh naik mobil ya. Naik mobil nggak boleh lihat Facebook. Bahaya, di-book nanti. Dimanapun saudara ada hari ini, saya mengucapkan selamat pagi. Dan walaupun kita masih di online service, tapi kita bisa sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saudaraku jangan lupa kita ada di Facebook. Kalau saudara punya handphone di tempat ini, keluarkan handphone saudara, lihat Facebook saudara. Dan saya minta saudara yang ada di sini dan ada yang di rumah, mulai share. Share kebenaran firman. Share ke teman-teman saudara di Facebook, jangan lupa. Dan hari ini sayangnya YouTube nggak bisa. YouTube belum bisa karena belum technical ministry kita itu masih ada sesuatu yang harus diperlengkapi dalam peralatannya untuk bisa live streaming hari Minggu jam 9.30. Jadi minggu depan atau minggu yang akan datang kita akan coba untuk bisa lakukan YouTube. Bagi saudara-saudara yang di rumah yang biasanya melihat di YouTube, hari ini pindah ke Facebook sebentar dan kita akan sama-sama menikmati firman Allah. Dan bagi saudara-saudara sekali lagi, kalau saudara pegang Facebook page, jangan lupa share. Berita firman Allah harus tersebar di seluruh penjuru bumi. Amin. Walaupun dalam lembah kekelaman, Tuhan kasih kesempatan buat kita supaya Yesus dikenal oleh banyak orang. Haleluya. Dan bagi saudara-saudara yang baru pertama kali datang di tempat, bukan di tempat ini ya, nggak ada yang baru pertama kali di tempat ini. Tapi saudara yang menyaksikan live streaming hari ini, mungkin sudah baru pertama kali melihat live streaming dari Assembly Church. Saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah live streaming kita. Kami menyambut saudara dengan hangat. Dan terlebih nanti
Kita rencananya dalam minggu-minggu dekat ini kita akan kembali ibadah di gereja dengan limited seats. Kita akan sambut saudara dan kami semua di tempat ini akan menyambut saudara dengan luar biasa dan mengusahakan saudara akan merasa seperti di rumah sendiri. Kita sama-sama satu keluarga. Nanti alamat dan tempat kebaktian sudah bisa lihat di website kami www.assemblychurch.org.au. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bahwa judul firman Allah yang akan saya beritakan hari ini berjudul bertumbuh dalam persekutuan. Atau dalam bahasa aslinya sering disebut koinonia, bertumbuh dalam persekutuan. Nah, saudaraku yang kekasih, saya percaya kita semua sering dengar kata persekutuan, betul? Dan semua yang di rumah juga pasti mendengar kata persekutuan. Satu kata yang banyak didengar, banyak dikumandangkan di dalam gereja. Ada namanya persekutuan pemuda, persekutuan lansia, lanjut usia, ada persekutuan anak-anak, ada persekutuan doa, ada persekutuan dan kutu-kutu lainnya. Ya, ada persekutuan lainnya yang bisa kita lihat dalam gereja. Banyak sekali hal yang terjadi dalam persekutuan. Tapi apakah kita mengerti arti persekutuan itu? Apakah kita mengerti arti kata persekutuan? Kenapa? Kalau kita nggak mengerti arti kata persekutuan, maka kita nggak bisa bertumbuh di dalam persekutuan. Lagi sekali, kalau kita nggak mengerti konsep persekutuan, koinonia di dalam firman Allah, maka kita tidak bisa mengalami pertumbuhan di dalam persekutuan kita. Kadang-kadang kata persekutuan menjadi overuse, digunakan dengan sembarangan saja, melemahkan artinya, nggak betul-betul sesuai dengan Alkitab. Persekutuan menjadi arti yang dangkal, sekedar persahabatan, sekedar ngobrol-ngobrol, sekedar kumpul-kumpul dalam gereja atau kumpul-kumpul dalam rumah seseorang. Lalu kalau kita datang dalam kumpul-kumpul itu, lalu kita bilang, oh kita sudah ada di persekutuan. We are in the fellowship. Kita sudah melakukan persekutuan. Lalu kalau kita datang ke gereja, ikut ibadah, lalu pulang kita dengan bangga mungkin kita bilang begini, saya sudah ikut persekutuan. Jadi persekutuan kadang-kadang dilemahkan artinya, sehingga hanya kumpul-kumpul, ketemu bareng. Di gereja kita ada fellowship hall. Setelah ibadah, kita masuk sama-sama melalui pintu itu. Lalu kita sama-sama ngumpul sambil makan-makan snack. Mungkin makanan itu disediakan oleh teman-teman kita. Tante Nancy menyediakan makanan. Lalu kemudian kita sama-sama makan. Lalu kita anggap hari Minggu itu kita sudah ada di persekutuan gereja. Kita sudah melakukan persekutuan. Apakah ngobrol-ngobrol, makan-makan, sama-sama, kumpul-kumpul di gereja itu merupakan sesuatu yang salah? Enggak, saudara. Enggak salah. Tetapi apakah itu merupakan pengertian yang pengertian yang utuh dari persekutuan yang dalam bahasa aslinya adalah koinonia? Satu pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Karena apa yang kita lakukan kadang-kadang hanya kumpul-kumpul, ketemu teman, ngobrol-ngobrol, makan-makan, ternyata itu bukan arti yang 100% utuh mengenai koinonia. Dan hari ini saudara kita akan melihat lebih jauh kata koinonia. Di dalam Alkitab saudara kita mendapatkan saat orang-orang menerima perkataan Tuhan Yesus, perkataan Petrus maksud saya, di dalam Kisah Rasul itu, maka mereka ngumpul. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, dikatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam sama-sama katakan persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kata persekutuan di sini merupakan karakteristik lain
di dalam Kisah Rasul 42 ayat 42 ini. Karena dalam Kisah Rasul 2:42 ada 3 hal, yaitu bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam doa, bertumbuh dalam persekutuan. Bertumbuh dalam firman sudah dengarkan oleh Pastor Herni pada minggu yang kedua bulan ini. Lalu dengan doa Pastor Herni juga menyampaikan tentang bertumbuh dalam doa. Dan hari ini kita mau belajar karakter yang terakhir dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 yang katakan tentang bertumbuh dalam persekutuan. Di mana ketiga hal ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam visi kita sebagai sebuah gereja di tahun 2020 sampai 2021. Haleluya. Yaitu expanding connect. Mengembangkan connect. Mengembangkan house group kita. Supaya house group kita nggak cuma merupakan persekutuan yang dangkal. Persekutuan yang biasa-biasa. Persekutuan yang surface aja. Tapi persekutuan yang kita punya dalam connect kita merupakan persekutuan yang mendalam sesuai dengan arti kata koinonia. Dan ini yang kita akan tekankan pada hari ini saudaraku yang kekasih. Kata koinonia sendiri saudaraku yang kekasih ada banyak sekali di dalam firman Allah. Sehingga kita mau baca dulu supaya kita bisa mengerti artinya. Dalam Yohanes 1 ayat ketiga dia bilang begini tentang persekutuan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh apa? Persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dengan anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Persekutuan dengan kami. Dan kami pun punya persekutuan dengan Bapa di sorga. Ngerti ya maksud saya? Jadi istilahnya begini. Ada satu baki yang merupakan satu persekutuan antara murid-muridnya, antara murid-murid Yesus dengan Bapa dan anaknya Yesus. Dan kita ada di dalam persekutuan dengan murid-murid Yesus kepada Bapa dan anaknya. Bisa mengerti maksud saya? Jadi persekutuan itu bukan kumpul-kumpul, ada satu arti yang dalam. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 1:6 dikatakan lagi demikian lanjutannya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, karena engkau bersekutu dengan saya sebagai rasulnya, kata kitab Yohanes tadi. Dan kami ini kata rasul-rasul itu bersekutu dengan Bapa dan anaknya. Maka kalau kamu bersekutu dengan kami, pasti kamu bersekutu dengan Bapa. Dan kalau kamu bilang bahwa kamu dan kita ini bersekutu dengan Bapa, maka namun kita hidup di dalam kegelapan, kita ngebohong, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Wah, asli lagi loh, gini loh, gampang gini. Kalau kita nggak punya persekutuan dengan Allah Bapa di sorga, dan persekutuan dengan sesama, lalu kita datang ke persekutuan, ngobrol-ngobrol, lalu pulang bilang, saya sudah bersekutu dalam nama Tuhan. Kita bohong, kita berdusta. Berarti kita masih ada di dalam kegelapan, bukan dalam terangnya yang ajaib. Haleluya. Coba sekarang kita sambil dengarkan, sambil evaluasi. Bagaimana kita datang ke connect group kita, house group kita. Apakah kita datang dengan satu karakteristik ini? Dan terlebih lagi saudara dalam ayat yang ke-7 dia bilang begini. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Wow. Jadi kalau kita lihat dalam 1 Yohanes ini 1:7. Dia sebenarnya ada dua kebenaran yang ingin kita dapat. Yang pertama, persekutuan adalah hubungan antara Allah dengan manusia. Itu persekutuan. Kalau saudara dan saya dan siapapun yang menyaksikan live streaming ini, saudara katakan engkau punya persekutuan di dalam hidupmu, tapi engkau nggak punya hubungan dengan Allah, maka artinya kita nggak punya persekutuan yang dalam arti koinonia. Dan bukan cuma itu aja, persekutuan adalah hubungan antar orang percaya. Dan hubungan antara orang percaya ini dalam firman Allah jelas-jelas dikatakan hubungan yang paling penting dalam orang-orang percaya adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya. Jadi begini,
Kalau ada rasa benci satu dengan yang lain, artinya iblis itu, dosa itu sudah mengintip di ambang pintu. Dia lagi bilang begini sama kita, aku mau putuskan hubungan persekutuan. Kita bisa tetap datang dalam konek yang sama dengan dia. Tapi kalau kita datang dengan rasa benci bukan kasih, maka artinya iblis sedang mengintip di depan pintu saudara. Dan dia coba untuk memutuskan tali persekutuan saudara dengan orang itu. Yang Tuhan tidak suka. Yang artinya bahwa kita masih hidup dalam kegelapan, bukan dalam terangnya yang ajaib. Haleluya. Ini dasarnya begini saudara. Jadi persekutuan antara orang percaya dilandasi oleh persekutuan dengan Allah. Kita bisa mengasihi orang dalam sebuah persekutuan yang namanya koinonia. Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Punya hubungan yang erat dengan Allah. Karena kita hidup dalam terangnya Tuhan. Dan terang Tuhan, ingat gak Natal-Natal yang lalu ada nama judulnya terang kasih? Karena di dalam terang itu ada kasih. Kalau kita dalam terang artinya kita punya kasih. Artinya walaupun orang menghina kita, membenci kita, orang menyakiti kita, kita harus bilang I still love you. Artinya kita hidup dalam terang. Kita hidup dalam persekutuan dengan sesama kita. Karena kita punya persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan Allah ditandai oleh kehidupan yang ada dalam terang, sama seperti Allah ada dalam terang. Jadi coba kita pikirkan sama-sama, baik saudara yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu saudara yang ada di rumah. Saat ini kita mau evaluasi diri kita bersama-sama. Apakah kita hidup di dalam terang? Jadi gini, jika semua orang yang percaya hidup dalam lingkungan terang, yang sama dengan di mana Allah ada. Kan Allah adanya dalam terang. Allah adalah terang. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, di tempat di mana kita ada terang, maka akan tercipta sebuah persekutuan yang sesungguhnya. Mari saya gambarkan begini. Tadi kan kita bilang kalau saudara datang ke Connect Group, maka saudara ada di situ, ada di tempat itu, sama-sama dengan semua orang, maka kita bilang kita ada persekutuan dengan orang-orang itu, betul? Sama, Allah adanya di dalam terang. Jadi kalau kita mau punya persekutuan dengan Allah, kita mesti ada di tempat di mana Allah ada. Dan Allah ada di dalam terang. Jadi kalau hidup kita masih dalam kegelapan, artinya kita nggak punya hidup di dalam Allah, dalam terang. Artinya kita nggak punya hidup dengan persekutuan pada Tuhan. Mari saya diam sejenak supaya kita mencerna firman ini baik-baik. Apakah kita sudah punya persekutuan yang dimaksudkan dalam Alkitab? Karena kalau enggak kita nggak bisa bertumbuh di dalamnya. Jadi bukan sekedar ngobrol. Bukan sekedar bertemu, tetapi sebuah hubungan anak-anak terang yang saling memperhatikan, yang saling mendukung satu dengan yang lain. Yang satu susah, semuanya susah. Yang satu senang, semuanya senang. Kalau Aan lagi sakit kaki, saya ngerasain sakit kaki. Kalau JJ baru operasi tumit, saya ngerasain tumitnya sakit. Yang satu mengalami masalah, saya ngerasain bagaimana dia mengalami masalah. Dengan demikian, kita ada di dalam persekutuan, di dalam terang Tuhan. Kalau kita nggak ada dalam persekutuan, pasti Aan mau bagaimanapun rasanya, saya cuek bebek. Tahu cuek bebek? Pernah lihat bebek lewat kali? Kan cuma ngewek-ngewek doang, pantatnya goyang-goyang di kali gitu kan. Cuma gini-gini doang. Nggak ada itu bebek lihat-lihat lalu peduli gitu, nggak ada. Pokoknya dia jalan aja, ngekok-ngekok aja kan. Cuek bebek. Bodoh amat Aan mau kemana kayak mau di mukanya jadi apa, terserah dia. Saya nggak peduli. Mau mobilnya kayak apa, rusaknya, saya nggak peduli. Karena kita nggak ada dalam terang. Tapi anak yang dalam terang pasti tahu. Dia mengerti perasaan saudara-saudara yang seiman di dalam kelompok itu. Dalam gereja Tuhan. Karena firman Allah bilang satu sakit, semua sakit. Satu sukacita, semua sukacita. Itu persekutuan. Itu persekutuan yang Allah mau. Oleh sebab itulah kalau kita datang dalam Connect adalah sebuah platform.
Atau connect itu banyak orang kenal dengan nama cell group, house group, ya kan? Kita datang dalam connect, dalam persekutuan, bukan sekedar perkumpulan orang-orang yang kepentingan yang sama, bukan datang untuk makan sama-sama, main sama-sama, tukar pikiran sama-sama, tetapi connect adalah sebuah tempat di mana terang Tuhan itu dinyatakan di dalamnya. Ada kesatuan iman, ada kesatuan pikiran, ada kesatuan perasaan, bahwa oleh darah Yesus saja semua yang ada dalam connect itu dapat diselamatkan. Itu namanya persekutuan. Jadi kalau datang connect, kita tahu bahwa kita disatukan oleh darah Kristus. You and I is saudare. Gitu dong. Itu namanya persekutuan. Edi sama saya bukan lagi teman, enggak. Edi sama saya saudara. Dia adik saya. JJ adik saya. Cinensi cici saya. Kita semua saudara. Om Herman papa saya. Kita terikat oleh darah yang sama. Menjadi satu saudara. Itu persekutuan. Koinonia. Nah saudara, kalau kita lihat kata persekutuan itu sendiri. Koinonia tadi. Ada beberapa hal yang kita mau lihat artinya. Yang pertama saudara. Kata persekutuan koinonia itu artinya bertemu. Ngumpul. Tapi ingat, ngumpulnya bukan ngumpul-ngumpul biasa. Ngumpul dengan konsep yang tadi kita dengarkan sama-sama. Firman Allah katakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan koinonia itu. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bukan ngegosip, memecahkan roti dan berdoa. Jadi koinonia itu artinya ngumpul-ngumpul, bertemu muka dengan muka. Nggak ada koinonia itu ngumpulnya beda-beda. Nggak ngumpul di satu tempat. Koinonia. Lalu ngumpul itu sama-sama berdoa, memecahkan roti, saling memberkati, saling mendukung dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saudara, arti koinonia apa? Arti koinonia adalah berkontribusi atau berpartisipasi atau berbagi artinya. Dalam ayat ini dikatakan gini, 2 Korintus 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan. Itu katanya dipakai koinonia. Membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Istilah gini, kalau kita ada dalam persekutuan dengan Allah, di dalam arti koinonia sesungguhnya, dengar baik begini, bahwa kita tidak lagi jadi orang pelit. Jadi orang pelit itu nggak ada dalam kamus koinonia. Jadi orang Kristen dalam persekutuan koinonia artinya orang itu, saudara dan saya, pasti murah hati untuk membagikan apa yang kita punya, yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Kalau orang lain butuh sesuatu, enggak segan-segan kita menolong. Enggak nunggu-nunggu siapa duluan yang bakal nolong ya. Tunggu aja. Enggak. Tapi berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada satu dengan yang lain. Duluan berbuat baik. Enggak pelit. Tapi membagikan sesuatu yang mereka butuhkan. Kalau sudah baca Kisah Rasul, saudara, pasal yang kedua, ayat 42 dan seterusnya, di situ sudah bisa temukan bahwa mereka kadang-kadang menjual hartanya, ingat cerita itu? Lalu mereka membagi-bagikannya kepada orang yang memerlukan. Wah, luar biasa. Dunia ini mengajarkan begini, kumpulin semua sebanyak-banyaknya dan jangan bagi-bagi sama orang. Dunia mikir begitu, ya dong. Coba saudara lihat. Kita nggak usah bohong sama diri kita sendirilah. Dunia ini coba lihat. Semuanya kan gitu. Semuanya untuk saya, nggak boleh orang lain. Cepet-cepet dapetin. Saudara pernah lihat satu kali waktu kami ada pelayanan membagikan nasi atau apa gitu di Indonesia ya. Itu cepet-cepet itu. Desek-desekan. Bodoh amat mau nginjek kepala orang. Mau ada yang mau bayi kek, mau dorong-dorongan kek, mau yang lagi bisul kek, mau apa kek. Gak peduli, yang penting aku terobos dulu lebih dulu.
Paling sebel kan kalau ngelihat orang kita lagi ngantri nih, baik-baik ngantri, ada orang datang tiga-tiga, ketuk-ketuk terus nyelip aja di tengah-tengah gitu. Jengkel lah, jengkel ya, bener ya, jengkel ya, yang di rumah jengkel juga ya, ngeliat itu ya, jengkel ya. Iya dong, kita udah ngantri lama-lama gitu ya, nungguin, aduh udah tinggal 3 orang, aduh puji Tuhan. Tiba-tiba nih ada orang dengan santainya tanpa rasa bersalah, muka innocent, nyelip yang depan, maaf. Pengen apa? Pengen ngelepak, betul ya? Gue dari tadi ini nunggu 2 jam nih. Lu enak-enak aja main nyerobot gitu terus bilang maaf lagi. Terus udah gitu kita dikondem lagi sama orang. Kan orang Kristen harus mengasihi. Tapi orang yang dalam persekutuan, dia nggak dulu-duluan saudara. Tapi mendahulukan orang lain. Nah ini loh. Orang Kristen yang ada dalam persekutuan mendahulukan orang lain. Enggak mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena itu kata koinonia punya arti dia berpartisipasi, berkontribusi, berbagi satu dengan yang lain. Dia dengan eagerness berpartisipasi dalam project-project apa yang Tuhan mau. Berpartisipasi dalam connect group. Makanya kenapa saya encourage semua jemaat di Assembly Church. Dimanapun kau berada yang live streaming menyaksikan ini. Ikut connect group. Karena di tempat itulah engkau berpartisipasi dalam persekutuan terang Tuhan. Jangan malas untuk datang ke connect group. Berkembang di dalam connect group. Supaya saudara bisa berpartisipasi. Saudara bisa berkontribusi. Saudara bisa berbagi di dalam pelayanan-pelayanan itu. Itu tandanya orang Kristen. Luar biasa ya. Artinya connect itu bukan sesuatu yang sederhana saudara. Yang ketiga, arti kata koinonia artinya begini. Turut ambil bagian. Ini beda dengan berkontribusi. Dalam Filipi 3:10 kata ini dipakai. Turut ambil bagian dalam arti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan koinonia. Dalam penderitaannya. Jadi ini bukan berbicara tentang berkat. Bukan berbicara tentang berbagi dengan orang lain. Bukan berkontribusi terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam gereja Tuhan, dalam persekutuan. Bukan berbicara tentang berpartisipasi dalam kegerakan Tuhan. Bukan berbicara tentang ngumpul-ngumpul ketemu dalam kasih. Enggak. Arti ayat ini berkata gini. Aku turut mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Ini bagian yang paling susah dalam persekutuan. Kalau cuma ketemu dalam kasih bisa lah, ya kan? Ya enteng, kecil. Kata orang Bali bilang cenik, ya kan? Kecil. Kalau kita ngomongin coba bagi-bagi mah, aduh gampang dah. Apalagi kita orang lagi berkelebihan. Oh gampang lah, cuma ngasih doang. Ya kan, ngasih ranjang atau ngasih perhatian atau ngasih apa aja lah. Gampang, berbagi itu gampang. Tapi, kalau kita suruh ikut menderita. Taruh dulu. Ikut ngumpul boleh. Bagi-bagi boleh. Tapi mau menderita? Gua capek-capek sampai tahap ini suruh menderita. Padahal koinonia yang Tuhan lagi ajarkan adalah kita harus turut ambil bagian dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Haleluya. Jadi persekutuan orang percaya itu adalah sebuah hubungan yang dinamis saudaraku yang kekasih. Karena di situ ada pertemuan, ada partisipasi, ada mengambil bagian dalam perintahan Tuhan. Saya mau sekali lagi kita sama-sama merenungkan. Kalau misalnya Tuhan minta kita menderita untuk kebesaran namanya, apakah kita bersedia? Kalau kita harus mengabarkan Injil dengan mengambil waktu kita sedikit supaya kita nggak bisa nonton TV dalam 30 menit. Apakah kita bersedia? Ada saat kalau kita misalnya harus membesuk orang sehingga kita harus menderita untuk berjalan dari mulai mungkin kita harus berjalan dari Caswood
Kita harus besuk ke Penrit misalnya. Apakah kita bersedia menderita nyetir macet-macet jam 4 sore? Di dalam mobil, kesel-kesel. Ataukah kita harus misalnya gereja membutuhkan, pada saat ini gereja membutuhkan sesuatu, misalnya gereja sedang ada pembangunan misalnya rusak. Apa kita mau korbankan menderita untuk datang capek-capek untuk membuat perbaikan? Itu bukan soal partisipasi, itu soal turut ambil bagian dalam penderitaan. Apakah kita mau mengambil penderitaan yang Yesus alami juga? Kalau ini lebih ekstrim. Pada saat kita mengabarkan Injil, kita mau dibunuh. Kita beranikah? Pada saat kita bisa melakukan itu, saudara, kita mengambil persekutuan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu persekutuan suatu kehidupan yang dinamis, yang selalu bergerak, yang selalu naik, yang selalu terbang tinggi, yang selalu mencari apa yang kita bisa lakukan buat orang lain, buat Tuhan. Persekutuan dengan Allah yang namanya koinonia, persekutuan dengan sesama yang namanya koinonia, persekutuan yang selalu bergerak, selalu mencari sesuatu, selalu mengakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan cuma seminggu sekali dalam connect group, sebulan sekali malahan. Bukan seminggu sekali dalam gereja, bukan cuma kumpul-kumpul, tapi gerakan-gerakan Allah yang dinamis di dalam pekerjaan Tuhan. Itu koinonia, saudara. Kehidupan yang sensitif akan kehendak Allah, akan keperluan orang lain. Persekutuan yang benar itu kehidupan yang rindu berkumpul untuk berbagi, berpartisipasi, mengambil bagian dalam menyampaikan kasih Allah kepada orang lain. Salah satunya kalau saudara share Facebook dan YouTube ini. Itu salah satunya, saudara. Bagaimana saudara memiliki hidup dalam terang dan berbagi. Saya berharapkan setelah kebaktian hari ini, saudara terapkan firman Allah. Share Facebook ini ke semua orang yang engkau kenal. Supaya mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang ada di rumah, klik share, jangan tunda lagi. Berpartisipasi dalam pelebaran kerajaan Allah. Kabarkan Injil dengan satu klik saja dari handphone saudara. Biar orang mendengar kebenaran firman Allah. Dan merasakan kemurahan Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang dikasihi. Saudaraku yang kekasih yang sedang menyaksikan live streaming. Mungkin hari ini engkau klik itu karena seorang dari Assembly Church mengirimkan engkau link ini. Dan saya mau mengatakan itu bukan kebetulan buat saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara dan ingin saudara ada dalam terang Tuhan. Mari saudara, kabarkan kasih Tuhan. Kabarkan kasih Tuhan. Pada zaman rasul-rasul saudara kekasih. Enggak ada kesamaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Yahudi sama Yunani itu beribut. Enggak pernah ada kesamaan. Apa yang mau disamain? Bahasa beda. Budaya beda. Ya kan? Semuanya beda. Tetapi lihat baik ini. Dalam Roma 15 ayat 26. Dia bilang begini. Sebab Makedonia dan Akaya, itu Yunani. Telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin. Di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Orang Yunani nyumbang sama orang Yahudi. Nggak ada lagi tembok pemisah. Nggak ada lagi perbedaan di antara kita. Latar belakang kita bisa berbeda. Saya sama Aan berbeda latar belakangnya. Saya dengan Edi berbeda. Apakah itu memisahkan kita akan dengan kasih Tuhan? Nggak bisa. Tidak ada. Justru mempersatukan karena darah Yesus mempersatukan kita. Menyebabkan kita menjadi satu saudara. Apakah saya dengan saudara yang menyaksikan live streaming hari ini dimanapun kau ada, kenal atau nggak kenal? Kalau engkau ada dalam Kristus, engkau adalah saudaraku yang kekasih. Dan saya harus mengasihi. Karena itu perintah Tuhan. Jadi banyak saudara yang membedakan kita sebagai orang percaya. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia mungkin, dan yang sedang menyaksikan ini, ada yang dari Jepang, ada yang dari Kanada, ada yang dari Inggris mungkin ya, dari negara-negara Afrika, dari mana saja. Ada yang beretnis Jawa. Siapa di sini beretnis Jawa? Gak ada di tempat ini. Jawa. Jawa apa itu? Ya kan? Ada yang beretnis Batak, ada beretnis Tionghoa, ada beretnis Dayak. Tapi nggak bisa dipisahkan karena kita satu dalam persekutuan. Ada yang punya perusahaan, ada yang kerja di orang, ada yang kerja di warehouse, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang nggak bisa ngomong, ada yang bisa ngomong. Semua satu saudara.
Ada yang punya penghasilan 100.000 lebih, ada yang penghasilannya cuma 10.000 lebih. Semua satu saudara. Yang punya membantu yang miskin. Itulah persekutuan. Kenapa kita bisa bersatu? Kenapa kita bisa satu suara? Cuma satu sebabnya. Karena Yesus Kristus Tuhan. Karena kita punya satu Tuhan, kita punya satu baptisan, kita punya satu Allah, kita punya satu mindset, satu pikiran bahwa kita diselamatkan karena anugerah dan darah Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Itu yang mempersatukan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa dia sudah mati, mencurahkan darahnya, sehingga barang siapa yang percaya kepada itu menjadi satu darah persaudaraan di dalam Yesus. Saudara, kesamaan yang kita punya bukanlah berapa uang di bank yang kita punya, kedudukan, gelar, etnis dan sebagainya. Tetapi kesamaan yang kita punya, miliki sama-sama adalah Yesus. Sama-sama memiliki kehidupan yang baru dalam Yesus. Haleluya. Kalau saya mau tanya begini, sesuai Alkitab. Edi, kakak tertuamu siapa? Kalau kita orang percaya pasti bilang, kakak sulung saya adalah Yesus namanya. Alkitab bilang, dia menjadi yang sulung dari banyak saudara. Kalau saya tanya sama Lisa, kokok sulungmu siapa? Yang paling gede dalam Alkitab. Yesus. Sama tuh. Kokoknya sama. Chris, siapa kokokmu paling besar? Yesus. Sama ya. Sylvie, siapa kokokmu paling besar? Yesus. Lain sendiri bukan ya? Yesus. Yesus juga. Loh, berarti kok semua kokok yang paling besar namanya Yesus? Saya tanya, Yesus dari Nazaret itu? Yesus yang lahir di Bethlehem? Oh, Yesus yang disalib itu? Yang mati bangkit hari ketiga? Kokok kita sama. Kalau gitu, kita saudara. Karena kesamaan yang kita punya dalam Yesus. Haleluya. Dalam Kisah Rasul 2:41 makanya dikatakan begini. Orang-orang yang menerima perkataan itu, maksudnya perkataan tentang Yesus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga berjumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang menerima pesan tentang Yesus akhirnya bersekutu bersama-sama. Berdoa dalam pengajaran rasul-rasul karena mereka satu saudara dalam persekutuan koinonia yang Tuhan sudah sampaikan. Haleluya. Bayangkan pada saat itu Kisah Rasul 2 dari semua latar belakang bangsa kan. Kan pertama datang mereka bingung. Ingat gak waktu baptisan Roh Kudus datang? Boom. Lalu mereka bilang ini, mereka kok berbicara dalam bahasa kita. Artinya kumpulan orang-orang itu dari berbagai bangsa, betul. Tapi di Kisah Rasul 2:42 itu. Mereka bilang, kita dalam persekutuan loh. Kita dalam satu hati loh. Begitu menerima kabar baik, mereka satu hati walaupun berbeda-beda bangsa. Darah Yesus itu merupakan penyatuan. Sebuah kekuatan yang menyatukan yang gak bisa diputuskan. Membawa persekutuan kepada Allah dan persekutuan antara orang percaya. Dalam zaman rasul-rasul yang kaya miskin, semua tidak bercampur sebenarnya dalam zaman rasul-rasul. Kaya miskin gak campur, beda kastanya. Tetapi karena Yesus mereka bersatu merobohkan tembok-tembok pemisah dan menjadi satu. Itulah koinonia. Oleh sebab itu saudaraku harusnya begini yang saya mau tekankan pada pagi ini. Koinonia harus merupakan gaya hidup orang percaya. Sekali lagi. Koinonia has to be a lifestyle of the believers. Harus menjadi gaya hidup orang percaya 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Harus menjadi gaya hidup. Bukan cuma hari Minggu, bukan sebulan kali di-connect, bukan cuma lagi Bible study, tapi setiap hari, setiap detik. Koinonia merupakan gaya hidupnya orang percaya. Sangat penting gaya hidup ini saudara. Karena ini menyatakan kita hidup dalam terang Allah. Dan dalam terang Allah ada kasih agape yang mendorong kita untuk membangun persekutuan dengan sesama. Dengan persekutuan ini kita semua menjadi tersambung menjadi satu. Semua connected.
Semua menjadi terhubung, saling membangun, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga kita mengerti waktu Paulus bilang dalam 1 Korintus 12 yang mengatakan, apakah kalau engkau tangan artinya kamu bukan menjadi bagian dari tubuh? Apakah kalau engkau mata artinya engkau bukan menjadi bagian bagi tubuh? Enggak. 1 Korintus katakan semua bagian dalam tubuh adalah tubuh namanya. Enggak bisa dipisahkan. Karena itu saudara yang kekasih, sudah jadi satu bagian dalam tubuh Kristus. Hari ini saudara sebagai penutup, saya ingin menyampaikan begini. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan secara praktikal kalau kita mau hidup di dalam terang Tuhan, di dalam konsep koinonia yang benar. Yang pertama, gunakan karunia rohani saudara. Saya dulu kira-kira 4-5 tahun yang lalu menyebarkan formulir bagaimana mengetahui spiritual gift saudara. Karunia rohani saudara. Kalau saudara belum dapatkan nanti minta sama saya kirimkan buat saudara. Kalau yang di rumah saudara juga inginkan ini, kirim email sama saya atau kirim WhatsApp kepada saya. Dan saya akan kirimkan bagaimana mengetahui spiritual rohani saudara. Sehingga saudara bisa berpartisipasi di dalam tubuh Kristus. Sebagai bagian dari konsep koinonia. Yang kedua, ramah tamah, ramah sama orang. Saya nggak bisa lihat yang di rumah. Atau saudara lagi sendirian ngelihat. Jangan ikutin kalau yang lagi sendirian. Yang di sini yang lagi rame-rame, coba senyum. Nah, coba lihat satu sama lain, senyum. Nah, itu salah satu keramah tamahan. Ya kan? Jangan kalau ngelihat orang cembetut baik. Cemberut baik. Ngelihat orang, apalagi kalau orang itu yang nyebelin gitu kan. Sebel. Nah, salah satu koinonia karakternya dia ramah sama orang. Dia bilang, halo, how are you, apa kabar? Kalau dia butuh sesuatu, oh bisa saya bantu, gitu. Jangan cuek. Ramah sama orang, bersama-sama, ada kebersamaan. Ada togetherness. Ada penerimaan satu dengan yang lain. Mau kamu bau, mau kamu jelek. Mau kamu miskin, mau kamu kaya. Mau kamu apalagi pinter, mau kamu bodoh, mau kamu rumahnya di mana kek, mau kamu kerjaannya apa, kita menerima semua orang sebagai satu saudara. Kan kokok kita satu. Yesus Kristus namanya. Enggak usah pilih-pilih teman, bergaul dengan siapa aja. Mau dia nyembelin mau enggak, singkirkan semua itu karena kasih Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Kasih Allah menutupi kebobrokan seseorang dan kita bisa mengasihi tanpa syarat. Penerimaan. Yang kedua dorongan. Jangan dorongin keceburin ya maksud saya. Dorongan maksudnya encouragement. Kalau lagi yang susah bilangin. Encourage. Telepon, kasih WhatsApp, message, firman Tuhan. Jangan takut. Tenang aja Tuhan pasti tolong. Kalau kita tahu kadang-kadang banyak orang gak ngomong sama pasturnya loh. Tapi ngomongnya sama jemaat loh. Iya loh. Dia gak sungkan ngomong sama saya. Sungkan ngomong sama Pastor Herni. Sungkan dia. Dia sukanya ngomong sama Edi misalnya. Kayaknya Edi wajahnya cool nih. Kalau diajak ngomong dia enak diajak ngomong nih. Jadi orang ngomong sama Edi. Kadang-kadang begitu loh. Nah pada saat engkau ada orang yang ngomong dalam kesusahan. Jangan menengahi. Lalu bilang begini. Oh gitu ya. Ngomong tuh sama pastor. Kok disuruh ngomong sama pastor? Langsung bilang sama ia. Kasih firman Allah. Kasih kekuatan. Kasih dorongan-dorongan. Dalam pelayanan, saudara, itu koinonia. Saling melayani satu dengan yang lain. Gini nih, satu hal yang saya mau katakan. Kalau melayani gini loh. Bikin orang lain terlihat lebih baik dalam pelayanan karena pelayanan saudara. Lagi ya, sekali ya. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau melayani orang, jangan lihat kepentingan kamu sendiri. Tapi ingatnya begini. Bikin apa yang kau lakukan menjadi orang lain terlihat lebih baik pelayanannya daripada saudara. Gitu kalau melayani. Jadi jangan cuman kalau selfish mah ini yang penting gua bagus lah. Main bass, yang penting Aan paling bagus lah. Bodoh amat sama Chris. Bodoh amat sama siapa nih namanya? Jono. No, yet. Jono. Bodoh amat. Atau kita lagi bersihin gereja misalnya. Ini bagiannya JJ, ini bagiannya Lisa. Itu salah satu dari mereka misalnya Lisa bilang, gua mau bersihin supaya nama gua terkenal.
Jadi yang ini lebih besar dari yang lain, lebih bersih dari yang kiri yang JJ punya. Jangan, justru begitu ini bersih, JJ ngeliat kotor, kasih tahu JJ, begini loh caranya J supaya lebih bersih. Juga kalau kita melakukan sesuatu dalam pelayanan kita, buat orang lain menjadi lebih baik. Jangan, bodoh amat, yang penting kerjaan gua selesai. Orang lain biarin aja, nggak perlu. Yang penting saya selesai, pekerjaan saya beres, saya nggak salah. Salah, persekutuan komunion ini artinya kita melayani satu dengan yang lain. Memberikan pelayanan yang terbaik buat orang lain. Yang terakhir, saling berbagi dari kelebihan kita. Bahkan kalau bisa dari kekurangan kita. Ingat seorang janda yang ngasih di persembahan di bait Allah. Ini saya nggak berbicara soal uang tok ya. Saya berbicara hal-hal lain, saling berbagi. Lakukan hal-hal dalam koinonia ini saudara. Sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh. Kita bisa dalam koinonia. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. You come forward please, musician. Jadi kita bisa sama-sama mengerti bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam persekutuan. Ada sesuatu yang indah di dalam persekutuan. Bukan sekedar kumpul-kumpul. Dengan melakukan ini saudaraku, kita bisa membawa orang lain dalam persekutuan kita. Amin. Kita bisa membawa orang lain dalam kehidupan kita. Kita bisa membawa orang lain masuk dalam kasih anugerah Tuhan. Itu koinonia. Ingat sekali lagi, koinonia bukan soal kumpul-kumpul. Bukan soal makan bareng. Bukan. Karena itu kenapa live streaming itu digunakan untuk mereka yang betul-betul sebenarnya nanti kalau kita udah kembali ke gereja. Untuk orang-orang yang benar-benar gak bisa datang. Bukan, maaf saya katakan, bukan untuk orang-orang yang malas datang. Oh saya kalau ngomong belak-belakan saja. Karena gak sesuai dengan firman Allah. Gak sesuai dengan fellowship. Gak sesuai dengan koinonia. Koinonia itu artinya bertemu. Berkumpul bersama-sama. Dan saya berharap setelah selesainya pandemik ini. Datang ke rumah Tuhan. Jangan nungguin online. Ada online ini. Jangan saudara. Jangan online. Online itu hanya sebuah fasilitas yang Tuhan berikan. Supaya bagi mereka yang betul-betul gak bisa datang. Mungkin mereka ada di rumah sakit. Mereka ada keperluan yang begitu pentingnya. Mereka gak bisa datang karena transportasi yang berat. Maka kita sediakan online untuk mereka supaya mereka juga bisa mendengarkan firman. Bisa mengikuti. Dan Tuhan akan kerja di situ. Mari sama-sama. Kita semua di tempat ini. Baik yang ada di online, ada di live streaming. Ataupun dimanapun kau berada. Hari ini kita tanamkan sama-sama. Kita harus bertumbuh di dalam firman. Kita harus bertumbuh di dalam doa. Karena kita perlu berdoa bersama loh. Kan persekutuan. Kita berdoa bersama. Saya minggu lalu saya khotbah dalam bahasa Inggris. Dalam kebaktian bahasa Inggris maksud saya. Saya khotbah begini. Saya akan sampaikan bahwa prayer, corporate prayer itu have the same power, ada kesamaan kuasa dengan individual prayer. Orang berpikir if I've done individual prayer, that's it, enough. Enggak, Alkitab itu 80% kalau ngomongin doa itu always about we. Makanya kalau kita dengar di Grow Class nanti kita akan belajar hal-hal banyak itu. Karena Grow Class kita adalah tentang inductive Bible study. Saudara mencari sendiri dalam Alkitab. Ikuti Grow Class dengan rajin. Dan saudara bisa temukan doa orang benar. Itu bukan cuma individual prayer. Tapi corporate prayer. Karena dalam corporate prayer bertumbuh dalam doa. Itu artinya kita sama-sama. Seolah-olah gini loh. Kalau kita datang sama-sama sama Tuhan. Atau saya ngomong sama Silvi deh. Saya, Aida, sama Edi datang sama-sama ngumpul kita. Lalu pergi satu mobil sama-sama pergi ke rumah Silvi. Kita mau minta sesuatu sama Silvi.
Tapi juru bicaranya misalnya Edi. Edi maju ke depan. Di belakangnya ada saya sama Aida. Itu doa. Doa corporate. Silvi ada apa? Lalu Edi bilang begini sama Silvi. Silvi, kita lagi butuh itu yang namanya pe. Karena Silvi kan pintar goreng masak pe tuh. Ya Vietnamese itu paling jago dia. Pe. Saya minta dibikinin pe nih untuk 200 orang. Edi nggak ngomong sendiri. Saya sama Aida akan ngomong, iya benar itu Silvi, benar itu. Butuhnya 200. Aida bilang, iya benar 200. Itulah doa corporate. Jadi Silvi nggak mendengar cuma dari Edi, tapi dia tahu ada united heart when you ask. Itu corporate. Waktu kita berdoa bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Jadi datang dalam doa corporate supaya kita bisa sama-sama minta sama Tuhan. Gerombolan minta sama Tuhan. Semua barang-barang berlutut di hadapan Allah bilang, Tuhan, we need this. Tuhan, kita perlu gedung gereja. Tuhan, kita perlu ini. Kita ngomong sama-sama. Kita bertumbuh dalam firman. Kita bertumbuh dalam doa. Kita bertumbuh dalam persekutuan. Tantangannya saudara, di masa-masa sekarang, tahun 2020, saya gak kerasa ya, dulu rasanya baru mulai tahun 2000 yang orang-orang rame itu. Katanya kapal bakal berhenti lah di udara, gak berhenti tuh. Ya kan, pada jatuh lah internet, crash down lah, enggak tuh. Orang ada-ada aja. Tetap jalan sampai sekarang, udah 20 tahun lewat. Rambut saya makin hilang. Mulai putih-putih, 20 tahun. Tantangannya di zaman ini sudah begini. Dunia itu sangat self-oriented. Amin. About me. Persekutuan nomor 2. Kalau I have time, I will do it. But if I don't have time, I don't want to do it. Because fellowship is number 2. Number 1 is me. Firman Allah enggak. Firman Allah kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, di pertama kali aja dia bilang tidak baik manusia itu sendiri saja. Lalu Tuhan bilang berkembang biaklah. Penuhilah bumi. Lalu dia perjanjian baru kumpul. Karena Tuhan itu maunya manusia itu kumpul. Berbagi, berpartisipasi, berkontribusi, dan turut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Tantangannya dunia itu self-centered, selfish. Pertanyaannya buat saudara dan saya dan dimanapun kau berada. Siapa yang kau mau ikuti? Firman Allah atau filosofi dunia? Di dalam dunia ada 2 jalan. Ada yang lebar, ada yang sempit. Yang lebar api, yang sempit ketemu Yesus. Mana kau pilih? Kalau Tuhan bilang ikut persekutuanku, koinonia. Itu panggilan Tuhan buat kita. Di ujung jalan itu Tuhan panggil. Edi, Aan, Aida, Selfie, JJ, Lisa, come. Kenapa? Buat apa Lord? Fellowship with me. Ayo bersekutu denganku. Rame-rame. Tapi kalau mau bersekutu denganku, engkau juga bersekutu dengan sama. Ayo, datang, bersekutu. Karena itu panggilan Tuhan bersekutu itu. Panggilan, ayo kembali, ayo kembali, ayo kembali. Ayo datang ke rumah Tuhan, ayo datang bersekutu. Itu panggilan Tuhan itu buat kita. Supaya kita datang sama-sama. Yesus sudah memberikan contoh itu. Yesus gak panggil 1 murid loh. Saudara realize gak? Apakah saudara sadar gak? Yesus gak panggil cuma 1 murid loh. Dia panggil 12 murid. Kenapa? Supaya ada connect group. Supaya ada house group. Mereka kumpul sama-sama. Mereka doa sama-sama. Tapi sayangnya mereka lari juga sama-sama. Salah itu mereka itu. Ya kan? Mereka bikin menyangkal Tuhan sama-sama. Itu salah itu. Tuhan ajarin buat kita. Jangan
bersekutulah bersama-sama kepada kebaikan Tuhan. Saatnya kita saudara di Assembly Church dimanapun kau berada hari ini, yang sedang mengikuti live streaming ini, untuk menghidupi persekutuan atau koinonia yang Tuhan terapkan. Karena dalam persekutuan, mari saya minta singgah untuk baca. Dalam persekutuan ada sebuah kesempatan buat kita untuk memuliakan Tuhan. Saling mengajar satu dengan yang lain. Saling mengencourage satu dengan yang lain. Dalam persekutuan, salah satunya kita seperti lagu tadi, kita bisa menghitung hari-hari kita. Supaya kita punya hati yang bijaksana. Kita bisa melihat karya Tuhan sama-sama. Kalau yang satu lupa, ingat kan, saya sering ingatkan, waktu kalau doa pagi saya suka doain begini. Ingat loh, saudara, nafas itu karena Tuhan. Saya berdoa, terima kasih buat oksigen yang Tuhan beri. Terima kasih untuk jantung kami yang masih boleh berdetak. Supaya kita sama-sama ingat, itu salah satu dorongan yang saling diberikan. Ayo kita mengucap syukur sama-sama. JJ suka katakan begini dalam doa, ayo kita diam sejenak dengar suara Tuhan. Itu ingetin persekutuan. Dalam lagu ini kita mau nyanyikan sama-sama saudara. Kita mau nyanyikan tentang lagu yang tadi, ajar kami Tuhan. Supaya kita bisa sama-sama, tolong liriknya. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kemudian apa lagi? Berikutnya. Ajar kami Bapa hidup dalam jalanmu. Agar semua rencanamu digenapi. Salah satu rencana Tuhan, orang percaya hidup dalam persekutuan. Orang percaya hidup dalam firman. Orang percaya hidup dalam doa. Lalu refnya katakan begini, chorusnya. Mulialah namamu Tuhan dan ajaib jalanmu, of course. Pimpin kami di setiap waktu supaya kami gak ikut dunia ini yang self-oriented. Besar setiamu Tuhan karena engkau gak pernah meninggalkan kami. Agunglah karyamu, Yesus dalam kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih ingatkan kami pada minggu ini. Untuk bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama, mendengar firman bersama-sama. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama sebelum kita tutup. Katakan ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalanmu agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Besar ajar. Setiamu Tuhan, agung karyamu. Pimpin kami di setiap waktu. Pimpin kami di setiap waktu
saudara. Yesus kami bersyukur padamu. Yes, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak Surgawi, kami tahu sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak bisa hidup sendiri, Yes. tapi kami bisa hidup kalau bersama-sama. Amin. Ada di dalam terang Tuhan. Amin. Mari ajar kami Tuhan saat ini, supaya kami sesuai dengan jalan-Mu dalam persekutuan kami, sesuai dengan jalan-Mu dalam doa kami, sesuai dengan jalan-Mu Tuhan dalam mendengarkan firman. Kami mau taat, biarkanlah Tuhan Kau ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan jadi pendengar saja. Yes. Mari Tuhan, kami tidak akan menunda lagi. Mulai hari ini kami mau ikut Tuhan 100%. Amin. Ikut firman-Mu. Ikut Tuhan berita-berita yang Kau ajarkan kepada kami. Pimpin kami Tuhan untuk memiliki hati yang bijaksana. Supaya kami tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelum kami tutup Tuhan ibadah kami minggu ini, hamba mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun hari ini. Bapa, saat ini Tuhan kami mau berdoa saat ini Allah. Kami mau berdoa Tuhan saat ini. Biar Bapa mereka yang berulang tahun, Engkau berkati Tuhan berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Tuhan ajarkan mereka jalan-jalan-Mu yang lebih lagi di tahun yang mendatang. Berikan hikmat yang lebih lagi. Berikan Tuhan pengetahuan akan Allah yang lebih dalam lagi. Menjelang umur mereka yang bertambah, semakin bertambah hikmat Tuhan. Dan mereka bisa memilih keputusan-keputusan yang tepat. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Berkati semua yang mereka lakukan sesuai kehendak Allah berhasil. Terima kasih Bapak. Kami serahkan mereka yang berulang tahun di bulan Juli ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara yang di rumah juga angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, ini tangan kami. Pakai tangan ini menjadi berkat buat orang lain. Pakai tangan ini Tuhan supaya kami bisa menunjukkan siapa Engkau. Biarlah kami satu dengan yang lain dalam rumah Tuhan ada persekutuan. Dimanapun kami berada ada persekutuan dengan Allah dan sesama kami orang percaya. Kami saling mendukung, saling mendorong. Dengan tangan ini Tuhan kami saling membantu. Pakai kami Tuhan. Supaya kami juga bisa mempresentasikan Yesus memberkati kota kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari buka tanganmu. Dan kau terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Karena itu terimalah damai sejahtera berkat perlindungan dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih dan kasih karunia dari Yesus Kristus Juru Selamat pribadi kita. Pimpinan penyertaan Roh Kudus ada bersama saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Apa saja yang kau lakukan dalam kehendak Allah berhasil. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka apa yang Yesus sudah ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah saat engkau melakukannya, Yesus menyertai saudara sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima berkat dan terima amanat agung Allah. Yang terima katakan amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari katakan dengan iman saudara. Dan memperluas daerahku. Terima berkat Tuhan dengan nyanyian ini engkau imani itu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Dari malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan
Haleluya. Selamat hari Minggu saudaraku yang kekasih. Tuhan memberkati.